Oke, baik, kita lanjutkan ke network analysis bagian yang kedua ya. Kalau tadi bagian pertama kita sudah melihat big picture dari project management ini, bahwa ada 3 kegiatan dalam project management. Yang pertama adalah planning, yang kedua scheduling, dan yang ketiga adalah controlling ya. Nah, dalam riset operasi gitu, network analysis ini ada pada posisi scheduling ya, ada posisi yang kedua, bagaimana kita menjadwalkan satu atau berbagai macam aktivitas yang ada dalam satu proyek, sehingga kita bisa tahu kapan suatu proyek bisa diselesaikan, kapan harus dimulai, sumber dayanya apa saja gitu ya, kemudian jalur-jalur mana yang harus diperhatikan atau yang kita sebut sebagai jalur kritis. Nah, coba kita lihat dari critical path method ini. Tadi saya sampaikan di depan atau di bagian 1 bahwa ini adalah ilmu yang klasik sebetulnya ya, ilmu yang klasik sudah ada sejak tahun 1950-an. Jadi kalau sekarang tahun 2022 umurnya ya sudah hampir 72 tahun gitu ya, sudah cukup lama. Dan tentu saja dalam masa-masa 72 tahun ini berbagai macam perkembangan dari CPM ini sudah ada gitu ya, bahkan software-softwarenya juga sudah banyak begitu. Jadi kalau Anda nanti ada yang tugas akhirnya di konsentrasi manajemen operasi misalnya, untuk perhitungan menggunakan project, Anda sudah bisa menggunakan software ya, sehingga lebih mempercepatlah proses untuk mendapatkan hasilnya. Oke, tadi saya sudah sampaikan yang CPM itu kebalik ya. Tadi saya bilang CPM di Amerika, ternyata CPM itu ada di Prancis ya, di DuPont tahun 1957, Han gitu ya. Lalu PERT itu ada di US Navy tahun 1958. Jadi hanya dalam waktu yang hampir mirip lah gitu ya. Ternyata hasil pekerjaannya sama. Ya. Oke, kedua-duanya mempertimbangkan yang namanya precedent relationship atau precedent diagram, nanti kita akan bahas. Kemudian keduanya juga menggunakan, kalau CPM menggunakan waktu yang deterministik, kalau PERT dia sudah menggunakan waktu yang melibatkan probabilistik. Nanti kita akan lihat. Ya. Ada 6 tahap ya. Kalau bulan Ramadan ini udah haus ya jam segini. Ada 6 tahap kegiatan dalam PERT ataupun dalam CPM. Yang pertama adalah kita harus bisa mendefinisikan proyeknya gitu ya, dan kita harus bisa membreakdown struktur pekerjaannya. Itu langkah pertama. Jadi langkah pertama definisikan proyeknya, kemudian breakdown struktur pekerjaannya dari satu kegiatan menjadi sub-sub aktivitas ya, kita breakdown. Yang kedua adalah membangun hubungan antar aktivitas. Ya. Hubungan antar aktivitas, mana harus didahulukan, mana bisa dibelakangkan. Ya. Nanti kita akan bentuk yang namanya precedence diagram. Yang ketiga, draw the network connecting all of the activity, di activities. Jadi buatlah network, ya, diagram, bagan yang menghubungkan semua aktivitas, ya, yang kita sebut sebagai precedence diagram. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, kita tentukan atau kita estimasi waktu proses, ya, waktu kegiatan dan biayanya untuk setiap aktivitas. Yang kelima, kita hitung longest time path, ya. Kita hitung waktu terpanjang, ya, yang menghubungkan waktu terpanjang yang melewati network, yang melewati diagram yang sudah kita buat. Waktu terpanjang ini kita sebut sebagai critical path, ya, jalur kritis. Nah, untuk menentukan waktu terpanjang, nanti kita menggunakan metode critical path method, CPM. Yang keenam, gunakan network atau precedent diagram yang tadi untuk membuat perencanaan, membuat jadwal, untuk memonitor dan mengendalikan proyek. Itu 6 tahap yang harus kita lakukan dalam kita menjadwalkan proyek, baik dengan CPM ataupun dengan PERT. Ya.
Nah, apa yang bisa dijawab oleh metode PERT dan CPM ini? Yang pertama adalah dengan metode PERT atau CPM kita bisa tahu kapan satu proyek bisa diselesaikan. When will the entire project be completed? Jadi kapan keseluruhan proyek bisa diselesaikan. Yang kedua, kita bisa tahu begitu ya, mana aktivitas-aktivitas yang berada di jalur kritis. Di jalur kritis artinya aktivitas itu tidak boleh terlambat. Karena kalau aktivitas terlambat di jalur kritis, maka keseluruhan proyek juga akan terlambat. Yang ketiga, which are the non-critical activities? Mana kita bisa tahu mana aktivitas yang tidak kritis. Kalau yang tidak kritis kita bisa lebih leluasa, artinya lebih longgar dalam pengadaan ataupun dalam pengerjaannya. Ya. Kemudian kita bisa tahu berapa probabilitas suatu proyek bisa diselesaikan pada satu waktu tertentu. Ya. Ini manfaat dari PERT dan CPM. Yang kelima, kita juga bisa tahu apakah satu pekerjaan itu bisa sesuai dengan jadwal, bisa mendahului atau bisa lebih lambat dari jadwal. Karena tadi ada proses monitoring kan, ada proses controlling. Sehingga kita bisa tahu apakah akan sesuai dengan jadwal, apakah lebih cepat atau lebih lambat. Seperti yang saya contohkan tadi pada pembangunan gedung di kampus kita, suka ada dilaporkan di IG ya, di IG kampus kita ya. Sudah menyelesaikan lebih banyak dari jadwal yang seharusnya. Seringnya seperti itu saya lihat. Kemudian yang keenam adalah kita bisa tahu apakah uang yang dibelanjakan dalam proyek itu ya pada saat kontrol, pada saat monitor, apakah lebih rendah penyerapannya sesuai dengan perencanaan atau bahkan melebihi perencanaan penggunaan anggarannya. Kita bisa tahu pada saat day by day manajemennya, gitu ya. Kemudian, apakah kita bisa tahu juga apakah sumber dayanya mencukupi atau tidak untuk satu proyek diselesaikan secara on time. Ya. Kemudian, kita juga bisa tahu kalau suatu proyek harus diselesaikan lebih cepat. Ya, artinya ada cash program di situ, kita bisa hitung berapa biaya yang harus ditambahkan supaya proyeknya bisa selesai lebih cepat. Ya. Nah, cara penulisan ya, ini yang bulat-bulat ini adalah aktivitasnya. Ya, ada aktivitas A, B, C, ini juga A, B, C. Cara penulisannya ada dua, bisa activity on node. Ini activity on node, aktivitas kita tulis dalam bulatannya. Ada activity on arrow, aktivitas kita tulis dalam panahnya. Bebas gitu ya. Anda aja sukanya yang mana silakan. Ya. Saya sendiri lebih suka yang activity on node, yang pertama ini. Ya. Oke, nanti ini silahkan dibaca gitu ya. Berbagai macam kemungkinan satu aktivitas berrelasi dengan aktivitas yang lain. Misalnya ini, aktivitas C bisa dilaksanakan kalau aktivitas A-nya sudah selesai dan juga aktivitas B-nya sudah selesai. Artinya aktivitas C ini mungkin assembly dari aktivitas A dan dari part yang dibuat di aktivitas A dan B. Aktivitas C dan aktivitas D ini tidak ada relasi, ya, tetapi dia baru bisa dikerjakan kalau yang A dan B-nya sudah selesai, baru aktivitas D bisa dikerjakan. Nah, itu cara membacanya seperti itu, ya. Berbagai macam skenario-nya akan tergantung kondisi realnya seperti apa. Ya. Ini juga sama, saya skip aja ya. Ya. Saya sekarang ingin masuk ke salah satu contoh, gitu ya, biar Anda kebayang. Dalam referensi ini ada satu proyek di pabrik kertas, ya, Milwaukee Paper Manufacturing, ya, di pabrik kertas. Dia ingin membangun satu bangunan gitu ya, satu utilitas tertentu, didefinisikan seperti ini. Ini ada aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. A adalah build internal component, nama aktivitasnya. B, modify roof and floor. C-nya adalah construct collection stack. Ya. D-nya adalah pour concrete and install frame. E-nya adalah build high temperature burner. Jadi ini untuk membangun ini, mungkin untuk membangun boiler ya, steam boiler ya. Jadi yang A build internal component, predesesornya tidak ada.
Yang B, modify roof and floor untuk dudukan, mungkin kan untuk boiler, Anda tahu boiler kan? Ya. Untuk dudukannya kan harus kita ratakan dulu, harus leveling dulu gitu ya. Modify roof and floor, roof-nya juga harus mencukupi gitu, mungkin ditinggikan, mungkin pakai cerobong gitu di situ. Tidak ada predesesornya juga. Yang ketiga, construct collection stack gitu ya. Membangun collection stack. Ini baru predesesornya A. Jadi baru bisa dibuat yang C ini kalau yang A-nya sudah selesai. Kemudian yang D, pour concrete and install frame, itu menyiapkan konkret, beton gitu ya, dan install frame, menginstal dudukan. Ini baru bisa dibuat kalau yang A dan B sudah selesai. Ya, jadi predesesornya adalah A dan B. Yang E predesesornya C, yang F predesesornya C, yang G predesesornya D dan E, dan yang H adalah predesesornya apa nih? F dan G. Ya. Nah, ini seperti itu. Kalau kita buatkan, nah, precedence diagramnya menjadi seperti ini. Ya, seperti ini precedence diagramnya. Oke. Masih konsentrasi ya? Walaupun udah mulai goyah ya. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi lah. Ya. Ini sama seperti ini. Kalau ini adalah activity on arrow. Kalau tadi activity on node. Ya. Oke, ini cara penulisannya, cara pembuatan diagramnya, kira-kira seperti itu. Paham cara membuat presiden diagram? Bisa dimengerti? Respon? Bisa dimengerti? Mas Sahrul bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Bisa Sambil ya? berjalan Ya. dipahami lagi. Oke. Tapi direspon kan, jadi saya supaya nggak seperti ngomong sendiri jadinya. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sekarang Anda sudah bisa membuat precedence diagram. Ya. Dari mana kita tahu bahwa yang A itu atau yang C itu baru bisa dibuat sesudah A? Ya, kita kalau penelitian kita harus observasi ke lapangannya. Kita ngobrol dengan operatornya gitu ya. Mana mendahului mana gitu. Jadi ini dari hasil observasinya. Ya, seperti itu. Sesuaikan dengan kondisi realnya gitu maksud saya ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan schedule sekarang ya. Yang pertama gitu ya. Critical path atau jalur kritis adalah jalur dari diagram tadi ya, dari diagram yang ini dengan waktu yang terpanjang, waktu proses yang terpanjang, waktu kegiatan yang terpanjang. Itu kita sebut sebagai the longest atau critical path is the longest path. Jadi critical path adalah jalur yang dengan waktu yang terpanjang. Jadi dari sini dari 1 sampai ke 7 jalur mana yang membutuhkan waktu yang terpanjang. Ya. Waktu yang terpanjang itu kita sebut sebagai critical path atau jalur kritis. Ya. The critical path is the shortest time in which the project can be completed. Jadi dengan jalur yang terpanjang itu, gitu ya, maka jalur kritis ini akan menunjukkan waktu tercepat satu proyek bisa diselesaikan. Misalnya jalur kritisnya adalah 14 minggu, gitu ya. Berarti proyek itu paling cepat bisa diselesaikan dalam waktu 14 minggu. Tidak bisa lebih kurang dari 14 minggu. Tidak bisa kurang dari 14 minggu. Tapi tercepatnya adalah 14 minggu. Ya. Kalau nanti yang di jalur kritis itu ada yang terlambat, maka seluruh proyek akan terlambat. Makanya dikatakan sebagai jalur kritis. Kritis itu kan kita harus punya concern yang harus kita beri perhatian yang lebih karena dalam kondisi yang kritis. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Setiap keterlambatan pada jalur kritis akan menyebabkan keterlambatan pada proyek. Nah, kemudian critical path activity have no slack time, ya. Jadi di jalur kritis itu jangan ada slack time lagi karena dia sudah kritis, ya. Kalau di situ ada slack time ditambah waktu, maka pasti akan terlambat keseluruhan proyeknya. Nah, itu tentang jalur kritis.
kembali ke contoh tadi, ya kalau tadi sudah kita definisikan aktivitasnya, deskripsi kegiatannya, sekarang kita tambahkan waktunya. Ya, yang A waktunya 2 minggu, yang B waktunya 3 minggu, yang C waktunya 2 minggu, dan seterusnya. Sehingga totalnya adalah dibutuhkan berapa ini? 25 minggu. Dibutuhkan 25 minggu total time-nya. Ya. Oke. Kita buat jadwalnya. Nah, sebelum kita membuat jadwal, ada beberapa terminologi yang harus kita pahami. Ada beberapa terminologi yang harus kita pahami. Dengan terminologi inilah nanti kita akan berhitung untuk menentukan jadwal. Ya. Jadi ini harus dipahami. Yang pertama, ada yang namanya early start. Ya, early start adalah waktu tercepat suatu aktivitas bisa dikerjakan. Itu early start. Early finish atau ES disingkatnya. Early finish adalah waktu tercepat suatu aktivitas bisa diselesaikan. Jadi kalau early start bisa dimulai, kalau early finish bisa diselesaikan. Late start adalah waktu terlambat suatu aktivitas bisa dimulai. Late finish waktu terlambat, waktu terlama atau waktu terlambat, ya, waktu terlambat selambatnya, ya, suatu aktivitas bisa diselesaikan. Jadi kalau late start selambatnya suatu aktivitas bisa dimulai, ya. Kalau late finish selambat-lambatnya suatu aktivitas bisa diselesaikan. Ini terminologi yang harus kita pahami dulu, ya. Kemudian kalau kita tuliskan, makanya saya lebih suka dalam activity on note karena ini memudahkan kita dalam menulis simbol-simbolnya. Biasanya ditulis dalam seperti ini, ya. Ada bunderan, ini ada A, tadi menunjukkan aktivitasnya. Ada waktu aktivitas, ya. Ini 2 tadi 2 minggu, ya, waktu aktivitas A 2 minggu. Yang 2-nya itu kita simpan di sini, ya. Kemudian kita tarik garis nih, kita bagi seperti ini. Ada early start, ada late start. ES adalah early start, late start adalah LS, ya. EF early finish, LF latest finish. Nah, ini perhatikan cara menuliskannya, ya, supaya Anda paham, supaya nanti memudahkan dalam proses perhitungan. Ya. Oke. Kita menggunakan pendekatan forward nih, ya. Begin a starting event and work forward. Ya, early start time rule, jadi aturan untuk algoritma atau aturan untuk early start time rule. Early start sama dengan, ya, maksimum, biar gampang langsung ke sini aja nih. Maksimum early finish dari semua predesesornya. ES sama dengan maksimum early finish dari semua predesesornya. Kita lihat contoh nanti. Biar gampang ya, atau saya sebutkan aja dulu, nanti kita lihat contohnya. Ya. ES sama dengan maksimum dari early finish dari semua predesesornya. Early finish sama dengan early start ditambah activity time. Early finish sama dengan early start tambah activity time. Ya. Misalnya seperti ini tadi, ya. Ini ada aktivitasnya, ini early startnya 0 misalnya. Aktivitasnya 0, maka early finish sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya, ini kerongkongannya udah kering, ya. Oke, sama seperti ini contoh, ya. Kalau ini misalnya aktivitasnya 2, tadi yang A, early startnya 0 karena tidak ada predecessor di sini, maka early finish-nya adalah early start ditambah dengan waktu aktivitas. Early start-nya 0 tambah aktivitasnya 2 sama dengan 2, maka early finish kita simpan di sini sama dengan 2. Bisa ya sampai sini ya. Lanjut. Ya. Ini yang B, ya. Waktunya 3, early start-nya masih 0 sehingga early finish-nya sama dengan 0 tambah 3 menjadi 3. Oke, ini yang A ya. Nah, ini yang B ke sini. Sekarang kita masuk ke yang C ya. Yang C yang C juga sama ya. Ini early start-nya sama dengan yang dari early finish A ya.
early finish predecessor kan, predecesornya sama dengan A, berarti sama dengan 2. Waktu aktivitas C adalah 2, maka early finish dari C adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya. Sekarang kita lihat yang D. D itu adanya di sini. Ya. Early finish dari D, early start dari D adalah maksimum. Ya. Maksimum early finish dari predesesornya, dari semua predesesornya. Kalau kita lihat yang D ini predesesornya ada A dan B. Sehingga early start untuk D adalah maksimum dari early finish predesesornya A, B, ya. Yang A 2, yang B 3, berarti yang maksimum 3 lebih besar dari 2, maka early start untuk D sama dengan early finish untuk B. Jadi sama dengan 3. Paham ya? Kemudian early finish-nya, early start ditambahkan waktu proses, 3 tambah 4 sama dengan 7. Ya. Lanjut, untuk yang lain juga sama, untuk yang E juga sama, E itu predesesornya cuma C saja, berarti early start-nya kita pindahin dari C sama dengan 4, dia waktu prosesnya 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Untuk yang F, ini juga sama, predesesornya C, 4-nya pindahin ke sini, waktu proses 3, sehingga early finish-nya sama dengan 7. Ya. Untuk yang E, ya, untuk yang G, dia ada 2 predesesor, ada E dan D. Early start untuk G adalah maksimum dari early finish E, D. 8 lebih besar dari 7, sehingga yang 8 yang kita pindahkan. Sampai ketemu kita H-nya. Ya. Yang H, early start-nya adalah 13, tambah 2, sehingga early finish-nya sama dengan 15. Seperti ini. Ya. Nah, ini untuk yang posisi forward. Ya. Untuk yang posisi backward, nanti silakan Anda baca, mirip-mirip saja, gitu ya. Cuman ngitungnya dari belakang. Saya lebih suka forward, begitu ya. Oke. Sama ini untuk yang forward, hasilnya sama 15 begitu. Ya. Oke, sekarang kita mau menghitung jalur kritisnya. Ya. Kita hitung ya ada yang namanya slack time. Ya, makanya dalam OER itu selalu ada kita dengan terminologi yang namanya slack time. Ya, selalu ketemu gitu. After computing the ES, EF, LS, and LF, gitu ya, untuk semua aktivitas, kita coba sekarang hitung slack, ya, atau free time. Slack time itu atau free time untuk setiap aktivitas. Slack sama dengan LS minus ES, ya. Kalau untuk yang forward, slack sama dengan latest finish dikurangi dengan early finish. Saya pakai yang forward ya. Latest start dikurangi dengan early start. Ya. Oke, kita lihat. Dari gambar yang tadi, dari hitungan-hitungan di gambar yang tadi, kita pindahkan ke dalam bentuk tabel biar mudah. Ya. Untuk yang A, early start-nya 0, early finish-nya 2, latest start-nya 0, latest finish-nya 2, sehingga slack-nya adalah LS, ini LS dikurangi dengan ES. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kalau slack-nya sama dengan 0, berarti dia ada di jalur kritis. Sehingga di kolom berikutnya, apakah dia jalur kritis? Yes. Ya. Yang B juga sama, LS-nya sama dengan, slack-nya sama dengan 1 dikurangi 0, sama dengan 1. Berarti dia tidak di jalur kritis. Yang C, ya, LS sama dengan, slack sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0, berarti dia jalur kritis. Dan seterusnya, kita hitung sampai ke yang H, H sama dengan 13 dikurangi 13 sama dengan 0, berarti dia ada di jalur kritis. Kalau begitu, jalur kritisnya itu adalah dari A, C, lihat dari sini ya, A, yang slack-nya sama dengan 0, A, C, E, G, dan H. Kalau kita tuliskan dalam bentuk gambar, A, C,
E, G, dan H. Inilah jalur kritisnya. Oke. Nah, dari situ bisa juga kita buat dalam Gantt chart ya, seperti ini. Kita tinggal buatkan Gantt chart-nya. Ya. Dapat seperti ini. Itu bagian yang kedua, kita menentukan jadwal dengan metode critical path method. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini jalur yang ada di jalur kritis A, C, E, G, dan H ini tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, maka keseluruhan proyek akan terlambat. Yang C terlambat 1 hari misalnya, ya terlambat 1 hari, maka yang E juga akan terlambat memulai 1 hari, ini menjadi 5 kan, ya. Kalau menjadi 5, nanti di sini juga akan terlambat juga begitu. Ini menjadi 9, ya. Ini menjadi 14, ya. 14 tambah 2 ini menjadi 16. Terlambat 1 hari di C membuat terlambat seluruh proyek 1 hari. Itu teman-teman ya, kira-kira pembahasan bagian kedua dari network analysis ini dengan menggunakan critical path method. Nah, di bagian ketiga nanti ada problem evaluation and review technique, tapi nanti saya akan rekamkan gitu ya. Nanti Anda lihat ya. Baik, sementara itu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh gitu ya. Sebentar.